Pasangan suami istri yang bernama John dan Kate, yang mana ia akan mengadopsi seorang anak karena ia mengalami keguguran ke anak ketiganya. Kate pada saat itu menjemput anak keduanya yang bernama Max, yang mana ia seorang tunarungu dan tunawicara. Saat mengemudi, Kate melamun karena tidak fokus. Kate hampir saja menabrak. Saat di rumah, John dan anak pertamanya Daniel sudah pulang. Pada malam hari saat akan tidur, Max selalu melepas alat bantu dengarnya dan ia selalu meminta untuk dibacakan buku cerita. Saat Kate berdua dengan John, mereka bersepakat untuk mengadopsi anak. Keesokan harinya mereka ke panti asuhan dan bertemu dengan Suster Abigail. John kemudian bertemu dengan seorang anak yang sedang melukis, dan anak itu bernama Esther. Lalu John mendekatinya dan mengajaknya mengobrol. Tampak dari jauh, Kate melihat mereka dan langsung menghampirinya. Gadis tersebut berasal dari Rusia. Sebelumnya Esther diadopsi oleh seseorang, akan tetapi mereka meninggal saat terjadi kebakaran. Esther memiliki kebiasaan memakai pita di tangan dan lehernya. John dan Kate akhirnya setuju bahwa mereka ingin mengadopsi gadis tersebut. Dan keesokan harinya, Esther berkenalan dengan Max. Ia juga belajar bahasa isyarat, yang mana agar memudahkannya untuk mengobrol dengan Max. Esther juga berkenalan dengan semua orang yang berada di situ, dan juga Daniel. Akan tetapi Daniel cemburu melihat orang tuanya lebih memperhatikan Esther. Malam harinya saat John dan Kate akan tidur, tiba-tiba Esther dan Max datang. Ia ingin tidur bersama mereka karena mereka berdua takut suara petir. Pagi harinya, John akan bertemu dengan klien. Lalu Daniel, Max, dan Esther juga akan berangkat ke sekolah. Di hari pertama sekolah, teman Esther mengejeknya. Akan tetapi Esther hanya memperhatikannya dengan tatapan yang sangat tajam. Saat pulang sekolah, Daniel sedang bermain. Lalu ia menembak burung yang berada di situ. Ia kemudian merasa bersalah dan menangisi burung tersebut. Kemudian Esther datang dan mengatakan jika burung itu harus dibunuh agar tidak menderita. Dan ia dengan santainya membunuh burung itu. Sesampainya di rumah, Esther sedang mandi. Akan tetapi kamar mandi tersebut dikunci. Lalu Kate datang mengatakan bahwa di rumah ini jangan ada ruangan yang dikunci. Esther kemudian menjawab bahwa ia juga memiliki privasi. Keesokan harinya lagi dan lagi, Esther diganggu oleh temannya, yang mana ia akan melepas kalung Esther, dan kemudian ia marah. Saat di rumah, Kate mengajari Esther bermain piano. Kate sudah mengetahui kejadian di sekolahnya. Ia menyuruh Esther untuk terbuka kepadanya. Kate pun menunjukkan abu Jessica yang ditaburkan di halaman rumah, dan tanaman yang tumbuh di sana dianggap bagian dari Jessica. Jessica adalah anak ketiga Kate yang keguguran. Lalu kemudian Esther menangis mendengar itu. Saat Kate dan John akan melakukan hubungan suami istri di dapur, Esther melihatnya. Lalu Kate kaget saat Esther mengatakan bahwa ia sudah sangat paham apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Kate mengatakan kepada John, ia bingung karena anak seusia Esther sudah paham hal semacam itu. Lalu mereka berpikir bahwa itu pengaruh dari keluarga yang mengadopsinya dulu. Keesokan harinya mereka bermain bersama, dan di tempat bermain itu ternyata ada teman Esther yang membulinya. Esther berniat balas dendam kepadanya. Saat makan malam bersama,
Daniel mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menganggap Esther saudaranya. John lalu mengunci rumah pohonnya sampai Daniel meminta maaf kepada Esther. Pada suatu ketika, Suster Abigail menelpon Kate. Ia meminta catatan tentang gigi dan kesehatan Esther. Akan tetapi semenjak ia diadopsi oleh Kate dan John, ia tidak pernah mau dibawa ke rumah sakit. Esther lalu minta Max untuk menguping Kate. Kate mengatakan bahwa Esther pernah berkata kasar kepadanya, dan ia juga mengatakan bahwa teman Esther yang jatuh itu karena Esther mendorongnya. Saat di rumah, Kate kaget melihat Esther yang sudah jago bermain piano, padahal ia sama sekali tidak bisa bermain piano. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka. Ia mengatakan bahwa sepertinya ada yang salah dengan Esther. Sudah banyak kejadian yang terjadi dan Esther selalu ada di sana, seperti pencurian, kecelakaan, hingga insiden kebakaran yang mengadopsinya. Ternyata itu disengaja, dan pelakunya tidak pernah ditemukan. Akan tetapi, John tetap membela Esther. Kate ingin membawa Esther ke psikiater. Dari kejauhan, Esther menguping pembicaraan mereka, dan ia meminta bantuan Max untuk mengatakan bahwa Suster Abigail orang jahat, dan akan membawa Max pergi. Esther mendapat kunci rumah pohon di brankas, yang mana di brankas tersebut berisi pistol. Esther kemudian mengambilnya dan membawa sebuah palu. Calon psikopat nih. Saat Suster Abigail perjalanan pulang, tiba-tiba Max berdiri di tengah jalan. Lalu Abigail berusaha menghindar, dan ia turun untuk melihat Max. Saat ia sedang mengecek kondisi Max, tiba-tiba dan ya, Esther membunuhnya. Semua barang bukti itu disembunyikan di rumah pohon. Esther melihat Daniel yang sedang mengikuti mereka saat keluar rumah. Dan pada saat malam hari, Esther ke kamar Daniel dengan membawa cutter. Ia kemudian bertanya kepada Daniel apa saja yang ia lihat. Lalu Daniel mengatakan ia hanya melihat mereka keluar dari rumah pohon. Esther lalu mengancam Daniel untuk membunuhnya jika memberitahu John dan Kate. Keesokan harinya, Kate berhasil membawa Esther ke psikiater. Lalu Esther meyakinkan dokter tersebut bahwa tidak ada masalah dalam dirinya. Dan ternyata Esther berbohong. Ia mengatakan bahwa ia tertekan dengan Kate yang kurang terbuka kepadanya. Lalu Kate mendapat telepon dari panti asuhan bahwa Suster Abigail belum kembali dari kemarin dan mayatnya ditemukan oleh polisi, namun pembunuhnya masih belum diketahui. Keesokan harinya, Kate bertanya kepada Daniel dan Max tentang Esther. Mereka yang sudah diancam itu kemudian mengatakan bahwa Esther baik-baik saja. John kemudian mengajak Esther ke dokter gigi, akan tetapi Esther tetap menolaknya. John mengatakan bahwa Kate sangat menyayangi Esther. Lalu ia menyuruh Esther untuk memberikan sesuatu kepada Kate yang bisa menunjukkan rasa sayang Esther kepadanya. Dan tiba-tiba Esther memberikan bunga yang tumbuh di sekitar abu Jessica. Kate kemudian langsung sedih dan menangis. Dan sebelum itu, Esther telah merencanakan semua ini. Ia sengaja memancingnya agar tangannya ditarik, dan Esther rela mematahkan tangannya sendiri, seolah-olah Kate yang mematahkannya. Wow, psycho. Kemudian John ke kamar Esther. Ia melihat tangan Esther itu, dan John sangat marah kepada Kate dan membencinya. Keesokan harinya, Kate mengantar Daniel, Max, dan Esther ke sekolah, dan tiba-tiba Esther kemudian mencuri buku catatan Kate, yang mana buku tersebut berisi kecerobohan Kate, hingga ia hampir menewaskan Meg yang tenggelam. Dan John juga pernah berselingkuh. Kate mendengar itu marah. Keesokannya, Kate menelpon panti asuhan untuk menanyakan catatan Esther, akan tetapi mereka tidak mempunyainya. Lalu Kate ke kamar Esther dan membuka sebuah buku yang di dalamnya
terdapat foto pria dewasa dan ada gambar panti asuhan lain. Dan saat Kate mencari tahunya dan ia menelponnya, fakta terungkap bahwa tempat itu bukan panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa. Ia mengira Esther memiliki ibu di sana. Lalu Kate pun mengirimkan foto Esther ke rumah sakit jiwa itu. Keesokannya, Daniel mengecek barang bukti di rumah pohon, dan ternyata Esther sudah berada di sana. Ia pun langsung membakar barang bukti tersebut, termasuk juga Daniel. Wah, gila sih. Saat Daniel terjatuh, Esther akan memukulnya dengan batu. Tiba-tiba Meg datang mendorong Esther. Tak lama kemudian, Kate datang. Lalu mereka semua membawa Daniel ke rumah sakit. Dan untungnya nyawa Daniel masih bisa terselamatkan. Kate yang sudah lelah meyakinkan John itu yang masih saja tidak percaya. Esther kemudian merencanakan sesuatu yang jahat, yang mana ia akan membunuh Daniel sebelum semuanya terungkap. Saat ia berjalan, Max mengikutinya. Max kemudian ke Kate untuk memberitahunya, sedangkan Esther melakukan aksinya itu. Kate kemudian menampar Esther, lalu ia diberi obat penenang. Saat Kate sudah sadar, John mengatakan bahwa ia akan membawa Daniel, Max, dan Esther pulang terlebih dahulu. Saat di rumah, Esther mengambil alat bantu dengar Max, dan Esther berdandan layaknya wanita dewasa dan menggoda John. Ia kemudian menghampiri John, lalu ia mengatakan bahwa ia mencintainya dan menciumnya. John yang merasa aneh dengan Esther itu menanyakannya. Lalu John mulai menyadari bahwa kelakuan Esther sudah melewati batas. Ia kemudian langsung mengusirnya. Esther kembali ke kamarnya dan menangis karena ia merasa ia ditolak oleh John, dan ia berniat untuk membunuh semua keluarga tersebut. Saat di rumah sakit, Kate ditelepon oleh dokter dari rumah sakit jiwa itu. Dokter itu mengatakan bahwa ia sudah melihat foto Esther. Ternyata Esther bukanlah anak berumur 9 tahun, melainkan ia sudah berumur 33 tahun, dan ia memiliki nama asli yang bernama Lena. Lena mengidap penyakit langka yang membuat tubuhnya tetap seperti anak kecil. Ia selalu memakai jaket yang ketat, tetapi Lena selalu memberontak, dan jaket itu melukai tangan dan lehernya Lena. Ia juga sudah membunuh 7 orang di rumah sakit tersebut, dan ia juga membunuh warga yang mengadopsinya. Kate kemudian bergegas untuk pulang. Ia harus segera menyelamatkan keluarganya. John kemudian ke kamar Esther. Ia kaget saat kamarnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan aneh, yang mana lukisan itu hanya bisa dilihat saat ruangan gelap. Dan listrik di rumah itu sudah dirusaknya. Dan tiba-tiba Esther membunuh John dari belakang. Kemudian dari jauh Max melihatnya, lalu ia kemudian mencari keberadaan Max dan mengambil pistol yang ia simpan. Saat di jalan, Kate terus saja menghubungi John dan tidak mendapat jawaban. Kate juga menelpon pihak kepolisian untuk datang ke rumahnya. Sampai akhirnya Kate sampai di rumah dan ia kaget melihat John sudah tergeletak. Kate kemudian mengingat Max dan Daniel dan langsung mencarinya. Esther masih terus saja menembak Max yang berusaha menghindar. Esther kemudian pingsan karena terkena pecahan kaca. Lalu polisi datang, akan tetapi Esther sudah tidak ada di tempat itu. Kate dan Max kemudian kabur dari rumah, dan tiba-tiba Esther mendorong Kate. Max yang melihat pistol Esther jatuh, ia mengambilnya dan menembakkan kepada Esther. Mereka berdua jatuh ke dalam air. Lalu Kate berhasil keluar dan Esther ternyata masih hidup. Kemudian Esther berusaha menariknya. Dan ia kemudian menendang kepala Esther. Dan cerita pun selesai. Thank you for watching guys.